Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih bahwa putramu dapat memulihkan situasi sejelek apapun menjadi lebih indah, lebih mulia, lebih baik daripada yang sebelumnya. Kau menyembuhkan orang buta, orang tuli, Engkau membangkitkan orang mati, dan segala macam penyakit Kau sembuhkan. Bantu kami ya Bapa untuk menerima, memahami, mengagumi karya-Mu yang agung itu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, hari kemarin kita melihat 2 orang wanita disembuhkan dengan penyakit yang pendarahan atau apapun juga, segala macam penyakit. Hari ini orang tuli disembuhkan, dan itu menimbulkan kekaguman. Tak pernah hal ini terjadi di Israel. Sesuatu yang impossible menjadi possible. Kemarin juga kita melihat seorang yang sudah mati, anak kepala rumah ibadat, dijamah Yesus dan bangkit. Nah, apa yang kita lihat sekarang ini adalah bentuk karya Tuhan yang dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari impossible menjadi possible. Dan Tuhan memulihkan dari yang tidak baik atau sesuatu yang kurang menjadi sempurna, dari sesuatu yang kehancuran bahkan ya berkeping-keping, tetapi Tuhan bisa merajut kembali, membuat kembali menjadi lebih indah daripada aslinya. Itulah gambaran dari perbuatan Allah yang nampak dalam karya-karya Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah juga yang menciptakan manusia lewat sabdanya. Allah Tritunggal Maha Kudus lewat sabdanya menciptakan segala yang ada di bumi ini. Maka dia pun punya kemampuan, punya hak, punya daya-daya ilahi yang sama seperti Allah. Maka Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku bersatu dengan Tuhan. Jadi kepercayaan yang demikian besar kepada Allah sebagai penyelamat, sebagai penebus, sebagai pemulih dari segala yang hancur lebur sekalipun. Dan ini harus menjadi suatu pegangan bagi kita. Nah, pemulihan itu, dan kita bisa melihat ada banyak kasus, ada banyak situasi di mana Tuhan memulihkan sungguh-sungguh ya. Bukan 1, 2 tetapi sungguh-sungguh ya. Dan itu pun pula yang ingin Tuhan nyatakan itu kepada kita semua. Tak seorang pun sempurna, tetapi proses menjadi, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Suatu proses yang panjang di mana kita menjadi sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Ukurannya adalah kesempurnaan Bapa. Jadi hidup kita adalah proses menjadi lebih sempurna, menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat, menjadi lebih luar biasa. Dan itulah karya Tuhan yang mengagumkan. Dan itu harus kita lihat dalam perspektif kita bagaimana Tuhan terus mencipta. Jadi penciptaan itu bukan hanya dulu ketika terjadi atau ketika kita dilahirkan, tetapi terus berproses. Penciptaan bukan hanya penciptaan secara fisik, tetapi penciptaan secara mental, penciptaan secara moral, penciptaan secara spiritual, bahkan lebih daripada itu. Nah, itu bisa terjadi, bisa kita lihat dalam kenyataan kita sehari-hari. Tetapi lebih dalam daripada itu, meskipun mungkin secara manusiawi kita hancur lebur, kita sakit, kita menjadi sakit kanker, sakit apapun. Tetapi Tuhan pada waktunya Tuhan akan mengembalikan kita dalam keabadian yang jauh lebih sempurna daripada yang di dunia ini. Jadi ada dua sisi aspek eskatologis, aspek yang nyata di sekarang ini, tapi juga aspek yang paling sempurna nanti ketika manusia, ketika ciptaan itu menjadi ciptaan baru, menjadi Yerusalem baru, menjadi kerajaan Allah yang baru. Nah, itulah
maka aspek eskatologis ini juga harus menjadi titik perhatian kita juga. Karena apa? Kita mengharapkan kesembuhan misalnya. Ada orang sakit kanker, ada orang sakit macam-macam yang sulit sekali sembuh, ya. Yang tidak disembuhkan di dunia ini, tapi nanti disembuhkan di surga. Ya, nah inilah aspek eskatologis yang harus kita perhatikan dalam perspektif hidup kita bersama. Ya, kita boleh mengharapkan bahwa kita sembuh, kita boleh mengharapkan bahwa kita bahagia, kita boleh mengharapkan bahwa kita mengalami keindahan, kesempurnaan di dunia, tapi tidak akan bisa secara sempurna. Nantilah, ya, di dunia ini kita dalam proses menjadi seperti itu, tetapi yang kesempurnaan yang total ketika kita semua dibawa ke surga. Ya, sehingga harapan kita tidak luput, tidak pupus hanya sekedar di dunia kita tidak disembuhkan. Mungkin sakit kanker kita tidak disembuhkan, mungkin kita meninggal. Demikian juga kita melihat para martir seperti Santo Titus Bransma. Dia disuntik dengan suntikan yang racun bersama dengan ribuan jutaan orang di kamp tahanan Nazi. Tetapi Tuhan kemudian memulihkan dia menjadi mulia, ya, dengan tubuh dan raganya yang mulia kembali. Dan seperti Yesus kita bisa melihat itu. Ya, dia wafat, dia diperlakukan begitu, tetapi kemudian dia mulia bangkit. Nah, perspektif Paskah ini juga yang harus kita lihat dalam perjuangan dan pergulatan kita. Memang kita berjuang, memang kita berusaha, tapi pada waktunya Tuhan yang menentukan hidup kita. Semoga dalam kisah Injil hari ini di mana Yesus memulihkan orang yang tuli, mengingatkan kita untuk terus berjuang, ya, untuk terus tidak henti-hentinya menyandarkan diri kepada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan menguatkan kita semua sehingga akhirnya Tuhan menyembuhkan kita dalam kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga Anda tetap berharap dan terus berharap akan belas kasihan Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.